Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudy Ayu Ramadhani, NIM 20650010. Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview materi rekayasa perangkat lunak, software engineering, software dan karakteristiknya. Baik, yang pertama ada sejarah software engineering. Pada tahun 1950, istilah software engineering itu digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Pada saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Nah, pada tahun 1968, pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Nah, selanjutnya pengertian dasar. Istilah rekayasa perangkat lunak atau RPL secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada Software Engineering Conference yang diselenggarakan oleh NATO. Nah, selanjutnya sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer. Padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak, software, dan program komputer. Nah, selanjutnya yaitu perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Menurut O'Brien 1999. Nah, pengertian dasar yaitu RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini, jelaslah bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Nah, selanjutnya perangkat lunak software-nya itu merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Nah, rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata yaitu software, perangkat lunak, dan engineering. Engineering atau rekayasa. Nah, perangkat lunak software adalah source code pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap source code, tapi juga dokumentasi terhadap sesuatu yang dibutuhkan selama pengembangan instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistem yang berdasarkan atas ilmu pengetahuan dan matematis serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur, mesin, produk, proses, atau sistem. Nah, selanjutnya, perkembangan rekayasa perangkat lunak. Meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari sisi disiplin ilmu, RPL masih relatif muda dan akan terus berkembang. Nah, ini 1940-an itu komputer pertama yang membolehkan penggunaan menulis kode program langsung. Pada tahun 1950-an, generasi awal interpreter dan bahasa makro generasi pertama compiler. Nah, masuk pada tahun 2000-an yaitu platform interpreter modern, ada Java, ada Net, PHP, dan lain-lain. Nah, ini merupakan 7 tahun perkembangan dari perkembangan rekayasa perangkat lunak atau RPL. Nah, selanjutnya, ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Nah, rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak
pertama kali itu diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Nah, fokus utama pengembangan adalah mengembangkan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi pengembangan perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Nah, di sini ada ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Di sini ada software engineering itu terbagi-bagi atas software design, software construction, ada software testing, ada software maintenance, ada configuration management, ada tool dan method, ada software equality, ada proses, ada software requirement. Baik, selanjutnya tujuan rekayasa perangkat lunak yaitu ada 3. Yang pertama menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, yang kedua menghasilkan perangkat lunak yang efisien, yang ketiga menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL. Yang pertama yaitu ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, dan biaya atau membangun perangkat lunak. Yang kedua, perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat keras terhadap harga perangkat lunak. Yang ketiga, kemajuan pesat perangkat keras. Yang keempat, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak. Dan yang kelima, tuntutan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak. Selanjutnya, tuntutan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak. Dan yang terakhir, meningkatkan peran pemeliharaan. Nah, selanjutnya rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Di sini ada manajemen, matematika, ergonomika, rekayasa sistem, dan manajemen proyek, manajemen kualitas. Nah, rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain-lain itu bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, dan kebijakan strategi bisnis. Nah, bidang ilmu matematika itu meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang, statistik, analisis numerik, dan matematika diskrit. Sedangkan dalam bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko, dan keandalan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Nah, selanjutnya bidang ilmu ergonomika itu menyangkut hubungan interaksi antar manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Nah, selanjutnya dalam bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya keuntungan, pemodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Nah, selanjutnya sifat dan karakteristik software. Software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak harus tetapi bisa rusak. Nah, selanjutnya ini hardware itu manufaktur wears out both using komponen relatif simple dan softwarenya itu develop engineered, deteriorates, custom built, complex. Nah, kategori perangkat lunak secara umum. Kategori perangkat lunak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu pertama perangkat lunak sistem, dan yang kedua perangkat lunak real time, perangkat lunak bisnis, perangkat lunak teknik, dan sistem pengetahuan. Nah, selanjutnya yaitu tipe-tipe software. Yang pertama, sistem software, sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjukkan program lainnya, seperti compiler, editor, utility, sistem operasi, driver, dan proses telekomunikasi. Selanjutnya, application software, program standalone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu seperti aplikasi untuk memfasilitasi kegiatan bisnis atau pembuatan keputusan teknik atau manajemen. Nah, ada engineering and scientific software, yaitu software yang dirincikan dengan algoritma numerik. Aplikasinya berkisar pada astronomi sampai vulkanologi, analisis otomatis sampai dinamika orbit ruang angkasa. Software ini banyak digunakan dalam bidang engineering dan sains. Contohnya yaitu computer aided designer,
simulasi sistem. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe software. Di sini ada embedded software dan product line software, ada web application, artificial intelligence software. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya review. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.